Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Contoh, ada sebuah bandul, awalnya bandul itu diam di titik keseimbangannya. Titik keseimbangan adalah titik di mana benda akan berada di posisi diam apabila tidak diberi penggunaan atau gaya. Nah, yang dinamakan satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A, B, C, B, A, atau dari titik C, B, A, B, C bolak-balik. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Simpangan terjauh tersebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar di atas, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. Titik B merupakan titik keseimbangan jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Berdasarkan besaran fisika pada benda yang bergetar. Periode 1. Waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu gerakan. Satuannya adalah titik sekon. Presentasi F. Banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap suatu waktu tertentu. Satuannya adalah 1 per detik atau hertz. Simpangan X. Jarak antara kedudukan benda yang bergetar dengan titik keseimbangan suatu internasionalnya adalah meter. Amplitudo A. Simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Gelombang. Pengertian gelombang adalah suatu gangguan yang berambatannya energi dari suatu titik ke titik lainnya. Gelombang juga dapat diartikan sebagai perambatan energi getaran dari satu titik ke titik lain. Agar kamu lebih paham, coba kamu bayangkan sebuah kolam. Tadinya air di kolam ini tenang, tetapi setelah kamu lemparkan batu ke dalamnya, maka akan muncul riak-riak atau gelombang yang bergerak ke pinggir kolam. Nah, dalam fisika riak-riak ini tersebut dengan gerak gelombang. Gelombang dapat dibedakan berdasarkan medium merambatnya dan berdasarkan arah rambatannya. Gelombang mekanik. Gelombang yang membutuhkan medium dan perambatannya. Contohnya adalah zat. Pada zat cair atau zat gas, seorang dapat mendengarkan musik dan suara karena gelombang bunyi merambat melalui udara sehingga sampai ke 3. Gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya dan bisa merambat di ruang yang hampa udara. Contohnya adalah cahaya matahari. Walaupun ruang angkasa adalah ruang yang hampa udara, tapi sinar matahari tetap bisa menyinar sampai ke bumi. Gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu gelombang dan satu rambatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Gelombang transversal. Gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh pada gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah atau naik dan turun, arah getarannya akan tegak lurus dengan arah gerak arah rambat gelombang. Besaran-besaran pada gelombang. Simpang Y. Jarak dari kedudukan benda yang bergetar ke titik keseimbangannya suatu internasional adalah meter. Amplitudo A. Simpangan terbesar dari suatu benda yang bergetar satu internasionalnya adalah meter. Periode waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk melewati suatu titik. Frekuensi. Banyaknya gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Panjang gelombang. Jarak yang ditempuh oleh satu gelombang suatu internasional pada arah meter. Kecepatan rambat gelombang. Jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Sifat-sifat gelombang. Gelombang dapat dibutuhkan refleksi. Pantulan pada gelombang berbagi menjadi 2, yaitu
Pemantulan ujung tetap menampilkan ujung bebas ini. Pemantulan ujung tetap getaran yang merambat akan dipenuhi ketika mencapai ujung medium. Ciri pemantulannya adalah menjadi pembalikan pulsa saat memantulkan di nama bukti menjadi lembah dan sebaliknya.